Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erni. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Adapun tujuan pembelajaran yaitu dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud syahwi, dan tilawah. Dapat menjelaskan dua tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mempraktikkan sujud sahwi, tilawah, dan syukur sesuai dengan ketentuan. Kita masuk pada materi yaitu satu perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Sujud menggambarkan penhambaan dan kepasrahan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bersujud hanya kepadanya. Pada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepadanya. Setiap sholat memiliki aktivitas sujud kecuali sholat jenazah. Pada setiap sholat fardu, kita melakukan sujud sebanyak 34 kali setiap hari. Semakin banyak sholat sunnah yang dilakukan, semakin banyak jumlah sujud yang dilakukan. Bagian A yaitu sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata Alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Sujud syukur tidak hanya ucapan, namun juga dalam tindakan sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan hal ini. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Tirmizi. Sebab-sebab dilaksanakan sujud syukur adalah satu, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melaksanakan langsung ketika nikmat itu diperoleh. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilaksanakan pula ketika kita dapat terhindar dari bahaya. Sujudnya dilaksanakan atau dilakukan ketika bahaya tidak terhindar dari diri kita. Bagian B yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya
dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan, di antaranya adalah: 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun salat, seperti rukuk atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang terbiasa kunut. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Seseorang harus segera berdiri dan melengkapi rakaat apabila ada yang mengingatkan bahwa rakaatnya kurang. Selanjutnya ia melakukan sujud sahwi. Baik, bagi yang C, sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca, menghafal, atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Sujud tilawah adalah sunnah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang di dalamnya maupun di luar sholat. Selanjutnya, syarat pelaksanaan sujud tilawah sebagai berikut. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah yaitu niat takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali dengan takbir, duduk setelah sujud dengan tumanninah tanpa membaca tasyahud dan salam. Adapun hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah: 1. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. 2. Memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan meminta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. 3. Manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. 4. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. 5. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Memperoleh kepuasaan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, yaitu memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksaannya. Adapun kesimpulan dari materi pada pertemuan kali ini yaitu: sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud tilawah menambah kecintaan kepada Allah, kepada Al-Quran, dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Sujud sahwi menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga tidak luput dari namanya kesalahan. Adapun tugas pada materi kali ini yaitu tuliskan tata cara sujud sujud sahwi dan silahkan ditulis di kolom komentar. Mungkin ini saja materi pada pertemuan kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.